Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan saya. Semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan dan hidayah dari Allah, dan kita selalu diberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan diberi kemudahan juga dalam menerima ilmu dan belajar. Ya, saat ini saya akan menerangkan materi fisika tentang pesawat sederhana. Bukan pesawat terbang ya, tapi pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat untuk mempermudah dan mempercepat melakukan kerja, disebut pesawat sederhana. Pesawat yang dirancang sangat sederhana dengan alat dan bahan juga yang sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, pesawat sederhana digunakan sebagai tujuan untuk yang pertama, memperbesar gaya dan kemampuan. Yang kedua, mengubah arah yang dilakukan. Dan yang ketiga, memperbesar kecepatan atau untuk melakukan perpindahan yang besar. Jenis-jenis pesawat sederhana, yang pertama ada tuas, kemudian ada bidang miring, ada katrol, dan roda penggerak. Ya, saat ini kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu tentang tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit ini banyak kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di sini, paku yang menancap di dinding dapat dicabut dengan mudah menggunakan alat catut. Catut termasuk pesawat sederhana yang digunakan sebagai tuas. Sistem kerja tuas terdiri atas 3 komponen, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Beban adalah benda yang akan dipindahkan atau dicabut. Itu termasuk bebannya. Titik tumpunya adalah untuk menekan catutnya ya, sehingga dia memiliki tenaga untuk mencabut paku yang menancap di dinding. Perhitungan secara matematis untuk menghitung gaya yang bekerja pada tuas ini adalah beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa, dan ditulis dalam rumus WB dikali lengan beban sama dengan, atau LB dikali sama dengan FK dikali LK, di mana FK adalah gaya satuannya Newton, WB adalah berat beban satuannya Newton, kemudian lengan beban satuannya meter, dan lengan kuasa satuannya meter. Ke dalam tuas ini ada keuntungan mekanis atau KM. Keuntungan mekanis sebuah tuas adalah perbandingan antara gaya beban dengan kuasa, atau perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban, yang dirumuskan sebagai berikut. KM itu keuntungan mekanis ya, sama dengan WB dibagi dengan FK, atau KM sama dengan LK dibagi dengan lengan beban atau LB. Contoh soalnya, beban seberat 10 Newton akan digerakkan menggunakan tuas. Jika panjang lengan kuasa 20 cm dan panjang lengan beban 10 cm, berapa besar gaya kuasa yang diperlukan? Dalam menjawabnya, kita tulis dulu yang diketahuinya apa aja nih. Besar beban adalah W ya, sama dengan 10 Newton. Kemudian lengan beban 10 cm, lengan kuasa 20 cm. Yang ditanya adalah F atau besarnya gaya kuasa. Kemudian penyelesaiannya masukkan ke rumus F kali LK sama dengan W kali LB. F yang kita tanya ya, yang kita hitung, yang kita cari. Lengan kuasanya adalah 20 sama dengan W beratnya adalah 10 dikali dengan lengan beban 10.
Jadi 10 kali 10 100. F kali 20 20F. F sama dengan 100 per 20. F sama dengan 5 Newton. Jadi beberapa besarnya gaya kuasa yang diperlukan adalah 5 Newton. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, nih, berdasarkan titik tumpunya, tuas ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tuas yang titik tumpunya di antara lengan kuasa dan lengan beban. Coba kita lihat contohnya ini palu, gunting, dan linggis. Ini sebuah gunting. Titik tumpunya berada di antara lengan kuasa dan lengan beban. Lengan bebannya ada di ujung gunting dan lengan kuasanya ada di pegangan gunting ya. Ini titik tumpu yang di tengahnya. Ini yang titik tumpunya di antara lengan beban dan lengan kuasa. Kemudian yang kedua adalah tuas yang lengan beban dan titik bebannya berada di antara titik tumpu dan lengan kuasa. Jadi tuas yang lengan beban dan titik tumpunya ya berada di antara titik tumpu dan lengan kuasa. Nih contohnya ini pembuka tutup botol. Lengan beban dan titik bebannya berada di antara titik tumpu dan lengan kuasa nih ya. Selanjutnya yang ketiga, tuas yang lengan beban dan titik gayanya berada di antara lengan beban dan titik tumpu. Nih, orang memindahkan pasir menggunakan sekop. Titik bebannya adalah ini pasir, tumpukan pasir. Titik kuasanya ada di tangan yang di tengah ya, yang posisinya di tengah. Kemudian titik tumpunya di ujung sekop. Jadi, tuas yang lengan beban dan titik gayanya berada di antara lengan beban dan titik tumpu, contohnya sekop dan pemotong kertas. Kemudian jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Ya, kita sering melihat bidang miring ya. Bidang miring merupakan sebuah bidang miring yang digunakan memindahkan suatu benda ke ketinggian tertentu. Mengapa memindahkan kotak melalui bidang miring lebih mudah dibanding mengangkat secara langsung? Ya, ya pasti karena bidang miring lebih memudahkan benda bergerak dan tidak memerlukan tenaga yang lebih besar. Sedangkan kalau mengangkat langsung membutuhkan gaya dan tenaga yang lebih besar. Misalnya berat kotak adalah 8.000 Newton. Berarti untuk memindahkan kotak diperlukan gaya paling sedikit 8.000 Newton dengan jarak 1,5 meter. Usaha yang dilakukan untuk mengangkat kotak tersebut adalah sebagai berikut. W sama dengan F kali S. Di mana W-nya adalah 8.000 Newton dan S-nya adalah 1,5 meter. Jadi 8.000 kali 1,5 adalah 12.000 Newton. Selanjutnya, ini adalah contoh penggunaan bidang miring. Sering kita lihat ya, orang memindahkan balok kayu dengan menggunakan bidang miring, memindahkan drum dengan menggunakan bidang miring yang disusun ke atas truk. Dan banyak lagi contoh-contohnya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana jika menggunakan bidang miring sepanjang 5 meter? Usaha untuk memindahkan kotak ini adalah sama, yaitu 12 Newton meter. Akan tetapi, karena jarak atau S-nya lebih besar, jadi kalau dia tidak miring diangkat langsung tadi kan 1,5. Terkadang bidang miring itu jadi jaraknya akan lebih besar. Gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak melalui bidang miring tersebut lebih sedikit. Jadi kita hitung nih, F sama dengan W per S. Gaya untuk memindahkannya itu panjang bidang miringnya itu tadi 1,5 dengan diangkat langsung. Sekarang dengan bidang miring jadi 5 meter. W-nya 12.000 Newton meter dan M-nya adalah 5 meter. Jadi 12.000 dibagi 5 meter sama dengan 2.400 Newton. Jadi kelihatan sangat berbeda hasilnya dengan diangkat langsung dibanding dengan menggunakan bidang miring.
Kemudian perhatikan bahwa gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak melalui bidang miring lebih kecil daripada memindahkan kotak dengan mengangkat secara langsung. Meskipun panjang bidang miring lebih besar daripada jarak antara bak mobil dan tanah. Dengan demikian, penggunaan bidang miring mempunyai keuntungan yang disebut dengan keuntungan mekanis atau KM. Keuntungan mekanis ini bisa dihitung dengan rumus KM sama dengan S dibagi H atau W dibagi dengan F, di mana KM itu adalah keuntungan mekanis, satuannya Newton, S adalah panjang bidang miring, H adalah tinggi bidang miring, W adalah berat benda, dan F adalah gaya yang diberikan. Ya, sekian materi untuk hari ini. Untuk bidang miring selanjutnya kita untuk pertemuan minggu depan ya. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.